warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Sabiti Cahyati. Kali ini saya akan membahas mengenai materi hak asasi manusia. Jadi teman-teman, HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia. Kalian masih ingat kan apa itu HAM? Yuk kita bahas. Jadi, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, harus dihormati dan dilindungi, serta ditegakkan oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Tujuan dari HAM yaitu sebagai berikut: melindungi martabat dan hak dasar setiap manusia, menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi semua orang, menegakkan keadilan dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis, mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap rakyatnya, menjadi dasar moral dan hukum dalam hubungan antar individu dan antar warga negara dengan negara. HAM mencakup hak apa aja sih? HAM mencakup hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, hak untuk bekerja, hak atas perlindungan hukum, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Kita akan membahas macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, ada hak pribadi, di mana hak pribadi ini yaitu hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan dalam memeluk agama, dan hak atas kehidupan. Yang kedua ada hak politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak berkumpul, dan hak mengemukakan pendapat. Yang ketiga ada hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak memiliki harta benda, hak untuk bekerja, dan hak mendapatkan penghasilan yang layak. Lalu, yang keempat ada hak sosial dan budaya. Hak ini yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan. Yang kelima ada hak hukum. Hak hukum yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas keadilan, dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Nah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh hak asasi manusia. Yang pertama, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa rasa takut. Yang kedua, setiap warga negara memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum. Lalu, setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Terakhir, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan umum. Kita akan membahas prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia itu bersifat universal. Artinya, setiap orang dilahirkan dengan dan memiliki hak yang sama, terlepas dari tempat tinggal mereka, jenis kelamin, atau ras mereka, ataupun latar belakang agama, budaya, maupun etnis mereka. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Yang ketiga, keterkaitan. Semua hak saling berkaitan dan saling bergantung. Yang keempat, keadilan. Harus diterapkan secara adil. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, ada John Locke. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati, melekat pada setiap manusia, dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang boleh diperoleh dan di bawahnya bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat, tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin, karena hak itu bersifat universal. Adapun tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak asasi mereka, sehingga seringkali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia tanpa menyadarinya. Berikutnya, ketidaksesuaian peraturan dengan standar internasional. Beberapa peraturan nasional masih bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, seperti kebebasan berpendapat yang dibatasi secara berlebihan. Lalu ada tantangan dalam pemantauan dan pelaporan. Mekanisme pemantauan hak asasi manusia terkadang tidak efektif karena minimnya akses informasi, kurangnya transparansi, atau ketakutan masyarakat untuk melapor. Kurangnya edukasi hak asasi manusia di sekolah. Pendidikan hak asasi manusia yang kurang memadai di sekolah menyebabkan generasi muda tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya hak asasi manusia. Ada juga dampak teknologi dan media sosial. Penyebaran ujaran kebencian, hoax, dan pengumuman di media sosial menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia baru yang sulit dikendalikan. Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini secara khusus mengatur hak-hak dasar individu serta kewajiban negara dalam melindungi hak-hak tersebut. Selain undang-undang ini juga, hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal-pasal 28A sampai 28J. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita mengenai hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.